Sobat Perpus DJKN semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Sobat Perpus DJKN yang telah bergabung via Zoom meeting pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini bertemu dengan saya, Widya Ayuning Tias, dalam acara Anugerah Kawan Perpustakaan DJKN tahun 2022. Nah, untuk kawan perpus DJKN pasti udah pada nggak sabar nih. Siapa ya yang bakal menerima penghargaan untuk banyak kategori di tahun ini? Untuk semua yang sudah nggak sabar, jangan lupa stay tune sampai dengan acara selesai. Bagi kawan perpus DJKN semua, untuk meningkatkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Kementerian Keuangan. Untuk kawan perpus DJKN semua, dipersilahkan untuk berdiri. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat tercapai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa.
Nasionalisme tertanam dalam jiwa kita. Sinergi dalam melayani rakyat tercapai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Dipersilahkan duduk kembali. Nah, sebelum kita beranjak ke acara inti pada pagi hari ini, mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris DJKN. Kepada Bapak Dedi Syarif Usman, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC tadi. Ini namanya nggak ada ya. Tadi dengarnya ada Ayu Ningtyas atau apa gitu ya. Selamat pagi, yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan DJKN dan Direktur Utama Elman, para pejabat administrasi dan fungsional di lingkungan DJKN dan Elman. Yang terhormat para nominasi Anugerah Kawan Perpustakaan DJKN tahun 2022, seluruh jajaran DJKN yang hadir dan dimanapun bertugas yang saya banggakan, serta para peserta peringatan Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2022 yang ikut serta dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dan salam sehat bagi kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik ilmu pengetahuan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti Anugerah Kawan Perpustakaan 2022 DJKN 2022, sekaligus memperingati Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2022, dan tak lupa kita panjatkan selalu salam sehat buat semuanya. Melalui kegiatan hari ini, kami hendak berbagi tentang satu semangat bangsa yang wujud dalam misi penyelenggaraan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang salah satu pilarnya dijawantahkan, yaitu melalui pemanfaatan perpustakaan yang ada di tengah kita. Sebagaimana yang kita pahami bersama, informasi merupakan komponen yang penting dan utama dalam kehidupan manusia. Selain berwujud kabar dari masa lalu, rupanya bisa juga berbentuk data dan fakta yang mampu diolah untuk memprediksi yang akan terjadi pada masa mendatang. Disinilah perpustakaan hadir sebagai tempat yang paling tepat untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah informasi menjadi saksi sejarah serta inovasi masa depan. Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu karena etika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan atau apa yang dirasakan, serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai.
Perpustakaan sebagai sistem pengolahan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi selanjutnya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya banggakan dan kami hormati, merujuk peristiwa 27 tahun yang silam nun di bumi seribu sungai Banjarmasin, Hari Kunjung Perpustakaan telah dijumakan. Peringatan Hari Kunjung Perpustakaan atau HKP pada 14 September ditetapkan berdasarkan surat usulan Kepala Perpustakaan Nasional pada tahun 1995 kepada Presiden, pada waktu itu Presiden Soeharto. Siapa sangka bukan hanya Hari Kunjung Perpustakaan yang beliau angguki, bahkan 2 September sekaligus diresmikan sebagai Bulan Gemar Membaca. Alasan dibalik peresmian dua perayaan tersebut adalah untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia yang masih kurang dibandingkan negara lain. Berdasarkan data Perpustakaan Nasional, pada tahun 2021, nilai tingkat gemar membaca masyarakat Indonesia tercatat sebesar 59,52 dengan predikat sedang. Capaian ini merupakan torehan tertinggi sejak 2016 dan tentu saja perlu terus ditingkatkan. Jadi Bapak Ibu kalau liburan atau sebut istilah zaman sekarang itu apa, staycation atau healing, kalau ke Bali misalnya, Bapak Ibu bisa lihat para turis mancanegara itu pada umumnya itu apa? Banyak berjemur dan membaca buku. Coba. Kalau kita kan banyak selfie, kalau mereka banyak baca buku, itu bedanya. Bapak Ibu, Hari Kunjung Perpustakaan adalah upaya para penggiat literasi untuk memanggil para pemustaka, meminta dan menyilahkan untuk datang memenuhi ruang-ruang perpustakaan. Meraup bongkar-bongkar informasi, melepaskan dahaga rasa ingin tahu, menjelajah dunia, di lain sisi dan memenuhi kebutuhan akan ilmu. Setali tiga uang dengan harapan Presiden saat itu kiranya HKP dapat memberikan tujuan yang positif bagi gerakan aktivis intelektual di Indonesia, terutama di dalam menyebarkan budaya membaca generasi bangsa Indonesia. Kini perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai ruang baca publik, namun sepatutnya mampu menyediakan berbagai akses untuk dapat memenuhi fungsinya sebagai pusat pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang secara keseluruhan bersinergi semata-mata demi meningkatkan kecerdasan dan kebudayaan bangsa. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, jika perpustakaan seperti raga, maka tenaga perpustakaan bagai darahnya. Koleksi ibarat nyawa dan perpustaka umpama detak jantungnya. 4 pilar ini bersatu padu untuk memberi arti demi kemajuan organisasi, baik langsung atau sekedar perantara, entah terlihat nyata atau terlibat samar semata. Oleh karena itu, yang telah bersedia untuk berkontribusi menjaga nyala perpustakaan terus memberi arti sudah sepatutnya diberikan apresiasi. Meski pengabdian tidak membutuhkan pengakuan, meski bakti tak dituntut untuk tinggi hati. Luar biasa ya Bapak Ibu ini. Dan inilah dari kami Anugerah Kawan Perpustakaan JKN 2022. Semoga peringatan dan pemberian anugerah ini mampu menjadi stimulasi untuk terus mengabdi, berbakti, membangun negeri ini kini hingga nanti. Tak heran kalau ayat pertama yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ikro. Baca dan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alaq dan seterusnya Bapak Ibu ya. Dan kalau Bapak Ibu yang pernah berkesempatan belajar ke luar negeri ya, atau dalam negeri pun sama, kita lihat kehidupan kampus itu adalah jantung daripada universitas. Hampir semua waktu kita sebelum atau setelah kuliah kita habiskan di perpustakaan, karena perpustakaannya dipenuhi dengan berbagai fasilitas. Ada studi lounge, ada individual,
untuk individual study, ada group study, berbagai fasilitas, internet, segala macam tersedia di perpustakaan itu. Ya. Bahkan ada juga yang disebut intra-library. Kalau kita tidak bisa, tidak ada persediaan di perpustakaan tersebut, si perpustakaan tersebut menyediakan fasilitas bisa meminjam dari perpustakaan di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Gitu. Nah, jadi kita harapkan nanti masing-masing di KPKNL di Kanwil, saya lihat kalau ada kunjungan kerja, itu banyak yang mempunyai perpustakaan. Mudah-mudahan itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Mungkin anugerah ini sebatas di perpustakaan di kantor pusat kali barangkali ya, Pak Arif atau Pak Munzir. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan karunia dan bimbingannya kepada kita sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan dan bermanfaat bagi organisasi dan seluruh pengguna jasa layanan DJKN. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Syarif Usman yang telah berkenan untuk memberikan sambutannya. Nah, baik nih kok kawan Pustaka DJKN yang udah pada nggak sabar buat ke acara inti Anugerah Pustaka DJKN. Buat semuanya yang pada udah nggak sabar, kira-kira saya nggak nih yang menang? Yuk, ikutin aku. Ya, halo semuanya. Untuk acara pada pagi hari ini disiarkan secara langsung dari Perpustakaan Kantor Pusat DJKN di lantai 7. Perpustakaan ini bebas untuk dapat dikunjungi oleh seluruh pegawai kantor pusat di DJKN. Buat semua, untuk pegawai DJKN yang di vertikal, kalau lagi main-main ke kantor pusat, boleh banget mampir ke lantai 7 ya semuanya. Baik, untuk acara pada pagi hari ini, bincang santai tentang Anugerah Pustakawan DJKN akan dilakukan oleh seorang narasumber yang tentu saja expert di bidangnya. Nanti kita bakal bedah semuanya nih tentang seluk-beluk dunia perpustakaan secara umum dan juga tentunya perpustakaan DJKN nih. Untuk bocorannya ya, saya kasih tahu nih, narasumber kita kali ini adalah Jabatan Fungsional Pustakawan satu-satunya di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Untuk semuanya, udah pada tahu belum dari bocoran yang tadi saya kasih? Kalau misalnya udah ada yang bisa nebak, mari kita panggilkan bersama Mas Munzir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini semuanya Mas Munzir sudah berada di depan kita semua. Gimana nih Mas Munzir kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Wida gimana kabarnya? Sehat dong Mas, bahagia dong tentunya ya. Waduh, kebetulan belum ada anak. Yang saya bicarakan. Sudah cuy. Sudah. Baik Mas Munzir, gimana nih rasanya? Ada deg-degan gitu nggak? Sekarang harus deg-degan sih ya. Harus deg-degan. Supaya ketegangannya meningkat, jadi otaknya jadi mikir juga nih. Ini saya dapat bocoran dari panitia yang masuk ke ruang Zoom ini hampir 1.000 Mas. Masya Allah. Ya, bener ya. Nah ini bakal kita gali terus nih Mas ya untuk acara yang mengenai Hari Kunjung Perpustakaan 2022. Baik, untuk semua kawan perpus DJKN yang udah nggak sabar, mungkin pas lihat nih ya di kamera, wah Mbak Widya sama Mas Munzir pakai baju apa nih gitu kan ya, tulisannya Hari Kunjung Perpustakaan 2022. Nah, untuk Mas Munzir, boleh dong Mas dijelasin Hari Kunjung Perpustakaan itu apa? Terus memangnya diperingatinya setiap hari apa? Dan pas nggak nih sama hari ini nih tentunya? Silakan Mas Munzir. Ya, makasih Mbak Widya. Siap. Pertama-tama, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala. Bapak Ibu sekalian, kawan perpus yang hadir saat ini,
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah hadir berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Hari ini memang untuk perpustakaan sendiri adalah hari yang sangat khusus ya, spesial, istimewa, karena hari ini adalah hari kunjung perpustakaan. Hari kunjung ini mulai digaungkan ketika itu oleh Kepala Perpusnas pertama, seorang ibu, di tahun 1995. Waktu itu beliau mengusulkan kepada Presiden Soeharto, namun Indonesia patut bahagia karena waktu itu diberikan bukan hanya satu hadiah Hari Kunjung Perpustakaan, tapi juga diberikan 1 bulan penuh untuk dianggap sebagai bulan gemar membaca. Waktu itu di Banjarmasin tanggal 14 September. Dari situlah bermula Hari Kunjung Perpustakaan, Mbak Widya. Oke, tadi berarti sama ya, seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Ses tadi juga. Betul. Masih sejarahnya berarti untuk Hari Kunjung Perpustakaan ini memang diperingatinya hari ini atau gimana nih, Mas? Hari ini betul, tepat 14 September. 14 September ya, untuk Hari Kunjung Perpustakaan ini. Nah, berarti nih Mas, kalau misalnya ini boleh saya tahu nggak, Mas Munzir ini berarti memang udah ada ketertarikan berarti di dunia perpustakaan atau gimana dari awalnya gitu loh Mas, sampai bisa se-interest ini dan sedetail ini? Ya, kalau ketertarikan terus terang sejak SMP saya suka sekali perpustakaan. Oke. Tapi biasanya perpustakaan itu kan ada di pojokan. Iya. Kalau sekolahnya berbukit, di bukit paling atas perpustakaannya. Tapi itu jadi suatu tempat yang punya suasana tersendiri. Jadi untuk orang-orang yang memang suka suasana seperti itu pasti sangat senang. Nah, saya itu tertarik dari sejak itu. Kemudian sampai sekarang sih masih senang perpustakaan, dan sekitar 2-3 tahun terakhir itu sebenarnya ada rekrutmen pustakawan. Tapi dipersyaratkan harus memiliki pengalaman 2 tahun. Nah, waktu itu saya belum bisa kan, karena belum punya pengalaman. Kemudian 3 tahun setelahnya dibuka lagi nih rekrutmen tanpa ada pengalaman perpustakaan pun, asal bisa mengikuti ujian kompetensi dan lulus, boleh jadi pustakawan. Ada rekrutmen langsung gitu. Mungkin Mas Munzir langsung kayak gini. Mas banyak nih, saya banget. 22, mari kita simak satu video mengenai perpustakaan DJKN. Selamat menyaksikan. Halo Sobat KN, sekarang saya berada di depan perpustakaan DJKN yang berlokasi di lantai 7, Gedung Syafruddin Prawira Negara 2. Saya akan mengajak Sobat KN. Yuk. Perpustakaan DJKN dilengkapi dengan sofa, karpet yang nyaman, juga pendingin udara. Perpustakaan DJKN memiliki ribuan buku dari berbagai kategori. Ada buku ekonomi, sosial, sejarah, kehumasan, manajemen, akuntansi, agama, filsafat, dan psikologi, juga buku terbitan Kementerian Keuangan. Saat ini, perpustakaan DJKN melengkapi berbagai varian bukunya dengan 300 buku baru, seperti ini dan ini. Selain membaca di perpustakaan, Sobat KN juga diperbolehkan meminjam buku. Tata cara peminjaman juga mudah loh. Jadi pertama, pastikan kamu sudah terdaftar menjadi member perpustakaan. Kedua, cari buku yang ingin kamu pinjam. Lalu yang ketiga, pustakawan akan mengupdate riwayat transaksi atau peminjaman buku yang akan dipinjam. Yang keempat, buku sudah dapat dibawa pulang loh. Nah, tapi Sobat KN harus ingat ya, batas peminjaman buku adalah 2 minggu. Tapi jangan takut, karena dapat dilakukan perpanjangan masa peminjaman. Iya, itu tadi video tentang perpustakaan DJKN. Jadi buat semuanya nih kawan perpus DJKN yang belum tahu gimana sih bentukannya perpus DJKN, aku tuh belum pernah main nih ke kantor pusat. Nah, itu tadi sekilas gambarannya. Persis sama seperti yang sedang saya dan Mas Munzir ini lakukan ya, backgroundnya nih,
Ya Mas ya, pas banget nih pokoknya. Nah, mari kita ulik nih tentang perpustakaan DJKN. Tadi ya Mas ya, di video itu dijelaskan untuk pendaftaran, perpanjangan, seperti itu ya Mas. Berarti kalau misalnya saya mau pinjam buku nih di Perpus DJKN ya, berarti harus daftar dulu Mas. Kalau misalnya kita belum jadi member Perpus DJKN, berarti nggak boleh atau gimana nih sistemnya? Bisa diceritain ya Mas ya? Oke. Jadi Bapak Ibu, kawan perpus sekalian, perpustakaan kita ini sebenarnya ada bentuk fisik dan ada digitalnya, hasil kolaborasi dengan berbagai perpustakaan. Nah, untuk menjadi anggota, caranya gampang sekali, cukup mengakses Kemenkeu. Dari Kemenkeu ini menggunakan situs perpustakaan.kemenkeu.go.id. Nah, dari situ akan bisa diteruskan untuk ke bagian log masuknya. Log masuknya menggunakan SSO yang juga sehari-hari kita pakai untuk absensi dan membuka nadin. Nah, dari situ akan langsung masuk sebagai anggota. Untuk yang non Kemenkeu juga sebenarnya bisa. Jadi mendaftarnya dengan melampirkan kartu tanda pengenal. Setelah itu nanti kita rekam dan itu menjadi salah satu bukti bahwa yang bersangkutan memang bisa mendaftar karena telah memiliki tanda pengenal yang bisa kita gunakan sebagai data apabila ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, peminjaman ini sederhana, bisa dilakukan dengan datang langsung ke perpus di lantai 7, lobi lantai 7. Nah, tinggal dipilih atau bisa cek katalog dulu. Katalog dulu masuk ke Kemenkeu yang tadi di perpustakaan.kemenkeu.co.id. Kemudian bisa dicek katalognya, dipilih, lalu datang ke perpustakaan dan menunjukkan koleksi yang ingin dipinjam. Atau langsung datang juga sambil membaca, sambil mencari juga bisa. Nah, itu untuk yang fisik. Sedangkan untuk yang digital harus dengan mendaftar ke e-perpus atau OECD atau e-resources. Nanti saya lanjutkan setelah yang fisik dulu nih. Nah, yang fisik ini ada peminjaman, perpanjangan, dan ada juga pengembalian. Untuk peminjaman dan pengembalian harus dilakukan secara fisik, Mbak Widya. Tapi kalau untuk perpanjangan bisa dilakukan melalui tautan yang memang sudah disambungkan oleh Kemenkeu. Nah, masing-masing peminjaman itu adalah 2 pekan lamanya. Dan bisa betul 14 hari dan bisa diperpanjang sebanyak 4 kali. Jadi kalau di total sebenarnya lebih dari sebulan ini bisa pinjam 1 koleksi. Dan masing-masing peminjam itu baru meminjam maksimal 4 koleksi. 4 koleksi pinjam. Nah, setelah itu bisa dilakukan perpanjangan secara mandiri melalui tautan yang ada, bisa diakses sendiri juga. Lalu pengembaliannya memang harus datang untuk mengantarkan langsung koleksi itu. Nah, untuk yang digital tadi ada 3 macam. Kawan perpus ada e-perpus yang juga harus mendaftar. Mendaftarnya beda karena memang pengelolaannya juga beda. Lalu ada OECD juga, itu ada berbagai jurnal, sekitar belasan ribu jurnal bisa diakses terkait ekonomi. Lalu kemudian ada e-resources. Nah, e-resources ini adalah kerjasama MOU dengan Perpusnas. Oh, langsung dari Perpusnas. Betul. Dengan Perpusnas, di situ mereka telah mengangkat sebanyak 36 jurnal. Nah, dari 36 itu 33 diantaranya adalah jurnal internasional. Jadi kalau kawan perpus ingin melihat jurnal-jurnal yang lain ataupun dari OECD, nah bisa nih lewat perpustakaan DJKN. Gitu. Ya, jelas banget nih ya kawan perpus DJKN semua tadi penjelasannya Mas Munzir. Nah, untuk tadi yang dibilang e-perpus segala macam e-resources dari Mas Munzir tadi bisa dicek di Linktree ya Mas ya. Jadi Linktree-nya sudah dimasukkan untuk langsung registrasi, betul ya? Ya, betul sekali. Ya, jadi kawan perpus DJKN yang misalnya dari jauh nih, mau dong daftar e-perpus, tapi gimana nih caranya? Hari ini lagi nggak fisiknya nggak di kantor pusat kayak gitu. Nah, tadi Mas Munzir dan panitia sudah memasukkan linknya di Linktree. Jadi Bapak Ibu silahkan buka Linktree-nya, cek di scroll down di bawah itu akan ada semuanya ya Mas ya. Tadi udah dilampirkan semuanya. Silahkan untuk registrasi semuanya supaya bisa mendapatkan akses buku-buku, jurnal yang tadi puluhan ribu itu secara langsung untuk kawan perpus DJKN. Baik. Nah, tadi nih Mas, kalau misalnya bicara tentang perpustakaan DJKN,
ini berarti baru dibuka lagi ya Mas atau gimana? Atau saya yang ketinggalan nih Mas? Kayaknya aku waktu itu sempat lewat beberapa tahun lalu kayak tutup kayak gitu ya. Nah ini sudah mulai digalakan lagi ya Mas ya, betul nggak? Ada betulnya. Jadi sebenarnya kalau perpustakaan prinsipnya buka terus, tapi sejak pandemi itu memang ditutup karena instruksi dari pemerintah juga tidak melakukan banyak kegiatan, khususnya yang mengumpulkan banyak massa. Nah, perpustakaan itu salah satunya juga sebenarnya bisa berpotensi mengumpulkan banyak massa. Jadi memang dibatasi. Tapi sejak 2021 April, nah kita buka lagi karena terpikir bahwa perpustakaan memang harus tetap buka karena informasi yang ada di sini tetap bisa dimanfaatkan meskipun secara terbatas tapi tetap bisa bergerak. Iya. Gitu. Oke, iya. Jadi semua informasinya ada tuh ada di sini ya Mas. Jadi jangan sampai ketahan. Iya, perpustakaan itu tutup, betul ya Mas ya. Betul. Nah, baik, bicara tentang perpus lagi nih Mas, tadi sempat nyinggung-nyinggung koleksi, silahkan pilih koleksi kayak gitu ya Mas. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas, kayak di belakang kita ini nih, kayak banyak nih rak buku, tumpukan buku ya yang sudah rapih banget. Kalau boleh tahu berapa banyak sih Mas koleksi yang ada di perpustakaan DJKN ini? Jumlahnya 3.600. 3.600 Betul. Langsung dijawab secara detail ya sama Mas Munzir, nggak ada kira-kira 3.600 ya. 3.600 ya. 3.600 untuk jenis-jenisnya apa aja sih Mas? Kalau jenisnya itu mulai dari kode 0 sampai 900 itu ada dari ilmu umum, ada dari ilmu sains, ada tentang kesusastraan, ada tentang sejarah, ada geografi, dan tentu saja sajian utama kita adalah ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Juga terbitan dari Kementerian Keuangan, serta khususnya dari DJKN juga. Oke, berarti semuanya ditaruh di perpustakaan ya Mas ya? Jadi nih buat kawan perpus DJKN yang berarti bisa nih Mas kalau misalnya, lagi agak capek nih sama kerjaan, butuh hiburan nih, baca-baca di perpus, boleh nggak sih Mas kayak gitu? Ya. Boleh banget. Jadi fungsi perpustakaan itu, tadi kan udah disampaikan Pak juga ada 5. Pusat pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi. Nah, kalau kesini mau istirahat juga boleh, mau kerja bareng sama temen yang lain juga boleh. Bahkan ada beberapa yang di sini mau ambil nafas dulu gitu ya. Juga boleh gitu kan. Tapi yang agak nggak boleh sebenarnya ngorek-ngorek masalah yang lain ya. Karena saya udah nggak tahu lagi. Tapi kalau yang lain masih boleh. Oke, berarti sesuai tadi yang dijelaskan oleh Pak Ses nih bisa jadi sarana healing, betul? Ada orang yang lagi pengen healingnya tuh nggak melulu soal jalan-jalan, betul ya Mas? Jadi kayak dengan ada nih yang baca buku terus udah mulai tenang, healing, pikirannya enak, kayak gitu ya Mas ya. Jadi terbuka nih untuk kawan perpus DJKN, silahkan mampir meramaikan perpustakaan DJKN tentunya. Nah nih Mas ya, tadi sudah dibilang ada koleksinya banyak tuh dari nomor sekian sampai dengan sekian 900 tadi ya Mas ya kalau nggak salah. Apa berapa Mas? Ya, dari kode 0 sampai kode 900. Tahu kan berarti kalau misalnya ini direkap ya Mas, pinjamannya seperti itu, ini Widya pinjam apa aja nih kayak begitu kan ya. Nah terus kalau misalnya boleh tahu koleksi apa saja yang jadi bestseller nggak tuh? Pokoknya yang jadi paling menarik untuk dipinjam orang, kayak sering banget nge-repeat orang pinjam seperti itu, Mas. Iya, kalau setahun belakangan kebetulan jadi primadona adalah kode 800. 800 itu diisi sama kesusastraan. Jadi koleksi novel dan puisi itu banyak yang pinjam. Banyak yang pinjam. Novel dari siapapun ya, pokoknya ya Mas ya. Betul, baik novel dari lokal ataupun terjemahan atau yang berbahasa asing juga banyak yang pinjam. Iya, kemudian disusul sama koleksi 900 sih. 900 itu sejarah. Nah, di sejarah itu juga banyak yang pinjam. Lalu di koleksi 100, nah di situ ada pengembangan diri, ada juga ada motivasi. Nah di situ sih kayak soft skill gitu ya Mas ya. Berarti yang pertama nih mayoritas dipinjam itu adalah tentang novel, kesusastraan. Belibet banget ini ya. Jadi kayak berarti banyak nih sobat DJKN yang tertarik ya Mas ya, kayak healingnya tuh di situ. Baca-baca novel, baca-baca cerita-cerita seperti itu. Nah, untuk yang tadi pengembangan diri, bagus ya Mas ya, berarti kayak nggak perlu nih kita kayak
beli jauh ke sini, kita mampir aja di lantai 7 nih, ada nih tentang buku-buku pengembangan diri kayak begitu ya Mas ya. Betul. Sama yang tadi, nggak hanya ada di fisik juga, tapi ada yang digital. Bisa langsung masuk ke e-Perpus, OECD, atau e-resources. Nah, di situ juga koleksinya banyak yang mendukung. Oke, berarti kita tinggal regis aja Iya. di Linktree yang tadi ya Mas ya. Kita langsung mendapatkan open access begitu ya Mas ya. Betul. Apalagi nih kalau misalnya buat generasi milenial ya, yang HP kemana-mana dipegang seperti itu, cocok banget sih Mas. Maksudnya kayak bakalan jadi hobi juga nggak sih, kayak gampang nih buka, lagi bosan kita buka secara digital aja berarti ya Mas ya, kayak nggak perlu tuh minjem-minjem fisik. Pokoknya dua-duanya ini monggo kita persilahkan kepada kawan perpus, mau yang mana nih, mau yang fisik boleh datang ke lantai 7 bertemu Mas Munzir ya kan, akan standby di sini, terus atau melalui tadi registrasi yang ada pada Linktree untuk bisa mendapatkan open access untuk yang buku-buku atau novel-novel yang digital seperti itu ya Mas Munzir ya. Oke, baik. Nah, perpus DJKN ini udah kita kulik nih Mas semuanya ya yang tadi. Apa kira-kira ada yang belum ini nih Mas, ada yang belum sempat tersampaikan Mas Munzir? Cerita-cerita apa gitu, kayak ada anak yang datang nih cerita-cerita, wih Mas saya suka banget loh sama ini, kayak gini-gini, kayak gitu Mas. Ya, jadi kalau pengalaman sebagai pustakawan yang menarik. Jadi yang datang ke sini itu juga dengan berbagai latar belakang yang macam-macam ya. Apa aja bisa dijadikan cerita sih di perpustakaan. Datang ke sini nggak hanya sekedar mereka membaca gitu, tapi ada yang berbagi cerita, berbagi kisah gitu kan selama kerja, atau ada yang berbagi cita-cita juga gitu kan, pengen ini pengen itu, jadi pengen dicariin koleksi yang terkait gitu kan. Nah, macam-macam juga. Dan uniknya meskipun tadi ya, kalau kita memang rasakan generasi milenial itu katanya banyak yang suka digital gitu. Tapi ternyata peminjam terbanyak kita juga generasi milenial gitu. Dan mereka menganggap baca buku itu memang beda gitu. Nah, kalau generasi-generasi yang sebelumnya ya, yang generasi baby boomer atau generasi X, mereka punya pengalaman seru tuh membaca di tengah tumpukan buku atau mencium aroma gitu ya, aroma buku. Nah, itu ada kepuasan tersendiri. Nah, kalau yang generasi milenial bukan ke situ arahnya, tapi mereka juga suka yang buku fisik. Oke, iya. Jadi nggak menutup kemungkinan ya Mas ya, kayak yang wah ini nggak mau baca buku tuh identik sama orang tua, nggak gitu ya Mas. Karena berdasarkan pengalamannya Mas Munzir yang datang ke perpus DJKN ini, generasi milenial yang suka membaca semua nih tentunya. Jadi buat semuanya nih kawan perpus DJKN yang masih ragu-ragu nih, ke perpus nggak ya, ke perpus langsung datang ke lantai 7 pokoknya. Mau cari apa bisa konsultasi sama Mas Munzir. Mas, suasana hatiku nih lagi begini nih, cocoknya novel yang kayak gimana ya, ini ada di mana, pokoknya Mas Munzir apal tuh letak-letak. Oh, ada di situ ya Mas Munzir ya. Baik. Nah, untuk kira-kira mungkin itu aja kali ya Mas, perpus DJKN ini. Oke, jadi pokoknya nih saya nggak lupa untuk menyampaikan, silahkan semuanya kawan perpus DJKN untuk dapat registrasi. Tadi ada e-Perpus, e-resources, sama satu lagi apa Mas tadi? Ada OECD. OECD. Di situ bisa langsung registrasi tiga-tiganya untuk mendapatkan open access dari segala macam buku, jurnal, dan lain sebagainya. Untuk yang mau langsung juga boleh langsung kita datang ke lantai 7 di kantor pusat DJKN. Gitu aja ya, baik. Nah Mas, berkaitan dengan ini kan tadi Hari Kunjung Perpustakaan yang akan dibarengi dengan anugerah kawan perpustakaan ya Mas ya. Boleh dijelasin nggak sih Mas, ini tuh penganugerahan yang seperti apa dan ditujukan tuh untuk siapa? Terus kayak pokoknya ini bakalan jadi apa harapannya Mas Munzir? Oke. Nah, tadi Pasnya juga udah bilang tuh, perpustakaan itu ibarat raga ya. Terus kemudian pustakawan darahnya. Nah, koleksi itu adalah nyawanya, tapi detak jantungnya itu pemustaka gitu. Jadi kalau pemustakanya nggak ada nih, detak jantungnya berhenti, lama-kelamaan mati ya. Nah, makanya kita sangat mengapresiasi pemustaka yang masih setia gitu ya, berbagi waktu untuk datang
membesarkan perpustakaan, meramaikan perpustakaan, menggunakan dan memanfaatkan koleksinya, gitu kan. Nah, apresiasi ini kita berikan memang mungkin bukan apa-apa ya, karena juga pemustaka itu juga nggak mengharapkan yang gimana-gimana juga dari perpustakaan, dari apresiasi ini. Tapi apresiasi ini adalah bentuk kita menghargai gitu. Itu datang ke sini adalah usaha besar yang memang patut kita berikan penghargaan yang spesifik ya. Nah, dengan adanya anugerah ini kita berharap semuanya datang ke perpustakaan, memanfaatkan koleksi perpustakaan, dan nggak cuma baca, bisa juga membagikan karyanya. Nah, jadi kita nih ngumpulin karya juga nih dari seluruh Indonesia. Makanya tadi kalau Pak Sis tanya, ini buat kantor pusat saja? Enggak sebenarnya Pak. Jadi kalau yang pembaca bisa berkontribusi, maksudnya ikut serta dengan menggunakan koleksi digital. Nah, kalau yang lain nggak mau baca tapi mau nulis, boleh. Nah, karya tulisnya kirim ke kita. Itu juga diapresiasi. Makanya ada banyak hal yang bisa jadi poin penilaian di anugerah kawan perpustakaan. Nah, cara menilainya sebenarnya sederhana. Jadi, periode perhitungannya itu sejak perpus dibuka tahun lalu sampai dengan bulan Agustus tahun ini. Agustus tahun ini ya? Mudah-mudahan tahun depan juga masih bisa kita laksanakan. Jadi dari September sampai Agustus tahun depan gitu pengumpulan nilainya. Dan pengumpulan nilainya ini dari mulai peminjaman kita kasih poin positif. Tapi kalau pengembaliannya terlambat kita kasih poin negatif. Mau pinjam yang banyak. Ini ya Mas ya. Tapi juga harus disiplin ya. Betul. Nah, konsep disiplin ini sebenarnya supaya kita juga tidak mengabaikan hak orang lain. Karena kadang ada koleksi yang diantri, tapi yang bersangkutan agak teledor gitu ya, atau agak lupa, atau kita nih sebagai pustaka lupa ngingetin. Nah, itu juga jadi akhirnya yang lain agak terlambat bisa baca. Nah, itu sebenarnya kita juga mengusahakan supaya nggak sampai terjadi ya. Kemudian anugerah ini juga kita ramaikan dari pengiriman karya, baik karya koleksi pribadi ataupun karya buatan sendiri gitu. Tapi ada bedanya nih, poinnya kalau koleksi pribadi dengan karya sendiri itu beda poinnya. Kalau yang tentu lebih tinggi yang hasil dari karya sendiri. Kalau koleksi pribadi itu kan tulisan orang ya, tapi berbagi ke kita itu juga apresiasi. Tapi tentu dari karya sendiri yang dibagikan itu lebih tinggi apresiasinya. Berarti bakal banyak kategori nominasi yang bakal disampaikan pada acara kali ini ya Mas ya? Iya betul. Nah itu tadi udah ada nih poin-poinnya buat kawan perpus DJKN yang sudah merasa nih kayak wah saya udah minjem banyak, terus ternyata ya tapi saya ngembaliinnya suka telat nih gitu. Nanti kita lihat ya poin penilaiannya apakah kawan perpus DJKN bisa masuk dalam kategori nominasi ini. Oke, untuk sekarang mari Mas kita lihat. Untuk yang pertama nih, ini aku nyontek dulu ya Mas ya karena lumayan banyak nih kategorinya. Untuk kategori ada Pemustaka Budiman. Sebelum kita beranjak ke videonya atau PowerPoint-nya, kita bisa nanya dulu nggak sama Mas Munzir, Mas, Pemustaka Budiman ini apa? Kayak gitu ya. Oke, nah Pemustaka Budiman ini kita urutan terakhir aja deh. Karena ini puncak dari penghargaan ini. Ini puncak dari nominasinya ya Mas. Betul. Nanti boleh dari yang lain nih Mas, kayak peminjam terbanyak sudah jelas ya Mas ya. Kalau peminjam terbanyak sudah jelas ya, yang meminjam koleksi fisik paling banyak di perpustakaan lantai 7. Peminjam ini berarti individu ya Mas ya. Di sini nanti ada kategori unit dengan peminjam terbanyak. Nanti direkap juga ya Mas. Betul. Individu unit juga. Iya, jadi unit ini kita rekap karena unit ini menunjukkan adanya kebebasan, kesempatan dan apa ya, seperti terbuka gitu perpustakaan untuk unit itu gitu. Jadi unit juga memberikan kesempatan pegawai itu adalah satu poin penting, terutama khusus yang lagi mengikuti BKBBM itu juga poin penting. Iya. Baik, dilanjut dengan pembaca koleksi digital, berarti melalui digital ya Mas, sudah jelas. Terus di sini juga ada
unit dengan pembaca digital terbanyak ya Mas ya. Betul. Berarti ini ada penghargaan antara individu, ada unit seperti Ya. itu ya Mas ya. Betul, Mbak Wi. Terus ada kontributor pengembangan koleksi yang tadi dibilang Mas Munzir ya. Iya. Jadi dia berkontribusi untuk terus mengirimkan hasil karyanya seperti itu ya. Ya, betul. Terus ada unit juga tentunya, terus ada kontributor konten media sosial. Oke. Oh, saya juga lupa ngingetin ya, untuk kawan Perpus DJKN, jangan lupa follow Perpus DJKN yang udah ada tautannya di Linktree. Silahkan dicek, terus di-follow untuk info-info terupdate di situ ya Mas ya. Ya. Ayo semuanya jangan lupa follow abis ikut acara ini ya. Oke, yang terakhir nih Mas, yang tadi Pemustaka Budiman. Nah, Pemustaka Budiman ini adalah pemustaka dengan raihan tertinggi poinnya. Oke. Dia mengumpulkan dari 3 kategori yang tadi, ditambah dengan konten media sosial, ditambah dengan kedisiplinan pengembalian. Nah, di situ dikumpulkan poinnya. Jadi semua aspek dia penuhin, semua aspek dia tertinggi gitu kan, secara akumulatif. Nah, itu jadi terpilih sebagai Pemustaka Budiman. Oke, langsung aja nih kawan Perpus DJKN, kita lihat siapa-siapa aja yang masuk ke dalam banyak nominasi tadi ya, ada sekitar berapa nih, 8 kalau nggak salah tadi nominasinya. Mari kita lihat untuk nominasinya yang masuk ke dalam penghargaan. Ini saya izin pakai kacamata ya Mas Munzir, karena agak rabun gitu kalau baca-baca. Oke, iya sudah bisa dilihat untuk nominasi dari yang mana nih, yang pertama. Monggo silahkan untuk Anugerah Kawan Perpustakaan DJKN 2022 untuk kategori peminjam terbanyak 2022. Nominasinya adalah, iya ini ada Pak Jose, ada Mbak Putu, ada Mbak Rachel, ada Bu Novi, dan ada Mas Yusuf. Kira-kira siapa yang akan menjadi pemenangnya? Dan pemenangnya adalah Ibu Novi Aji Wijayanti. Kita beri tepuk tangan semuanya kawan Perpus DJKN. Jadi Bu Novi ini masuk ke dalam pemenang peminjam terbaik. Kita lanjutkan untuk nominasi selanjutnya, unit dengan peminjam terbanyak 2022. Nominasinya adalah Direktorat Ibu, KND, PSI, Sekretariat, dan juga Tenaga Optimalisasi Kekayaan Negara. Dan pemenangnya adalah unit peminjam terbanyak untuk tahun ini jatuh kepada Sekretariat Direktorat Jenderal. Yeay, tepuk tangannya semuanya. Jadi sekretariatnya jadi unit dengan peminjam terbanyak nih. Kita lanjut ya ke nominasi selanjutnya. Pembaca koleksi digital terbanyak 2022. Nominasinya adalah, iya ini ya, kita bisa lihat ada 5 nominasi untuk pembaca koleksi digital terbanyak, dan pemenangnya jatuh kepada pembaca koleksi digital terbanyak, jatuh kepada Mas Bagus Yuka Kusuma Atmaja. Kita ucapkan selamat kepada Mas Yuka untuk pembaca koleksi digital terbanyak ya. Kita lanjut ke nominasi selanjutnya. Unit dengan pembaca koleksi digital terbanyak 2022. Nominasinya adalah KND, KPKNL Bekasi, Jakarta 2, Jember, dan apa ya? Oke, untuk unit dengan pembaca koleksi digital terbanyak, pemenangnya adalah KND jadi unit pembaca koleksi digital terbanyak. Mantap. Kita lanjutkan ya ke nominasi selanjutnya, yakni kontributor pengembangan koleksi terbanyak 2022. Nominasinya adalah, iya ini ada 5 ya, ada Pak Alansius, ada Pak Deta, ada Pak Suwadi, ada Bu Novi, dan juga ada Pak Muhammad Ramsanjani Nasution. Dan pemenangnya adalah siapa? Ayo, kontributor pengembangan
dan habis. Suaranya hilang, bacain aja. Ya, silakan. Untuk pemenangnya. Nah, oke. Sudah terdengar ya suaranya ya. Oke. Untuk unit kontributor pengembangan koleksi terbanyak jatuh kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sudah 2 kali nih menangnya. Oke, kita lanjutkan ya ke kontributor media sosial non tenaga perpustakaan. Ini langsung nih pemenangnya nih. Oke, kita lihat ya. Selamat kami ucapkan kepada Mbak Titis, kontributor media sosial untuk pemenang di tahun ini. Kita lanjut ke nominasi selanjutnya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu dan menjadi highlight ya Mas Munzir ya. Pemustaka Budiman 2022. Nominasinya adalah ya ada nih, semuanya ini masuk ke dalam Pemustaka Budiman. Kira-kira siapa jagoan semuanya nih? Ayo bisa dilihat. Untuk yang Pemustaka Budiman jatuh kepada Mas Bagus Yuka Kusuma Atmaja. Kami ucapkan selamat kepada Mas Bagus Yuka yang sudah mendapatkan 2 ya tadi ya Mas ya, 2 nominasi dan juga menjadi pemenangnya. Nah, boleh dong kita ngobrol-ngobrol sedikit nih sama beberapa pemenang tadi ya Mas Munzir ya. Kalau saya panggil Mas Yuka boleh, ada Mas Yuka nggak ya sama Bu Novi? Sudah ada bergabung bersama kita. Iya, ini ada Bu Novi terlebih dahulu ya. Oke, halo selamat siang Bu Novi. Iya, halo Bu Novi. Wah, menang banyak nih Bu Novi. Gimana perasaannya Bu? Boleh dibagi dong kesan-pesannya. Kaget sih Mbak. Apaan ini? Menang loh Bu ini. Silakan Mas Munzir, ada yang mau disampaikan nih untuk Bu Novi dulu deh. Iya, Bu Novi ini emang spesial ya, karena menang fisik, padahal jauh di Kaltim sana. Jadi Bapak Ibu kan perpus semua perlu ketahui bahwa Bu Novi sebelumnya sebelum berangkat ke Kaltim adalah pemustaka setia di lantai 7. Jadi hampir setiap saya buka itu ibunya selalu ada gitu, dan nggak cuma baca, juga produktif membagikan apa yang dimiliki oleh Bu Novi gitu. Jadi makanya beliau menyabet langsung 2 kategori. Gimana rasanya Bu Novi? Aduh, nggak bisa berkata-kata nih Mas, bingung. Senang juga sih. Ketahuan banget ya dulu waktu di sekretariat kerjanya cuma di lantai 7, izin praktek. Dulu kan memang sebelum ada Mas Munzir, kalau nggak salah kan TU juga itu ya, apa namanya, perpustakaan masuk di bawah TU ya. Jadi memang sering main-main lah ke lantai 7 gitu. Terus kebetulan di rumah juga ada beberapa buku-buku alay gitu kan. Akhirnya saya bilang ke Mas Munzir nih, kalau daripada dibuang apa gimana, kalau dikasih ke sini gimana Mas Munzir gitu kan waktu itu. Oh silakan aja gitu. Ya udah, ini saya kasih lah ke perpustakaan, siapa tahu ada yang mau baca juga gitu. Iya, kalau pesan-pesannya gimana Bu buat para pemustaka faktual atau potensial nih Bu, dari Ibu buat yang lain? Ya, kalau kondisi di sana kan waktu itu masih pandemi ya Mas ya. Kalau waktu pandemi kan apa namanya, lebih sering tutup ya perpustakaan pada waktu itu, dan waktu itu juga
belum ada digitalnya ya kalau nggak salah gitu. Jadi memang kayak mati suri seperti kata Mas Munzir tadi gitu. Tapi harapan saya sih dengan sekarang kan udah mulai dibuka kembali, kemudian juga sudah ada Javum Pustakawan yang luar biasa di DJKN gitu ya. Satu-satunya yang masih kayaknya ya. Di tempat lain belum ada ya di kementerian. Ya, yang lain ada di kementerian, Ada ya? salah satu yang lain ada. Nah, itu harapannya sih bisa lebih membumi lagi, terutama yang digital ya, karena terus terang kalau kayak kami yang di daerah ini, di daerah ini kebetulan perpustakaan di sini masih sangat-sangat minim sekali gitu. Jadi kalau misalnya digital lebih bisa dikembangkan kan bisa lebih memperluas wawasan gitu. Dan kebetulan selama saya di Kaltim Utara saya pengen banget ke perpusnas daerahnya gitu, tapi belum sempet gitu. Baru kemarin sih pas lewat, ayo kawan-kawan kita ke sini gitu, ngajak teman-teman, tapi belum sampai. Iya, boleh dicoba tuh ya Bu ya, keliling-keliling perpus yang lain. Nah sekarang Mas Yuka ini adalah pemenang 2 kategori juga, pembaca digital terbanyak untuk koleksi digital, dan juga sebagai pemustaka budiman karena mengumpulkan poin terbanyak juga. Nah gimana Mas kesannya membaca koleksi yang ada di iPerpus ya berarti ya? Silakan Mas Yuka. Ya, terima kasih Mas Munzir, mohon izin Pak Aceh dan Bapak Ibu sekalian. Kalau pengalaman saya sih sangat menyenangkan ya menjelajahi koleksi digital yang ada di iPerpus. Nah, harapannya semua teman-teman baik itu di DJKN maupun di tempat lainnya bisa juga mengakses iPerpus karena koleksinya itu sangat-sangat luas dan kita juga sangat fleksibel di tengah kesibukan kita pun kita juga bisa memanfaatkan waktu untuk bisa tetap membaca buku dan juga memperoleh ilmu serta manfaat-manfaatnya. Seperti yang tadi Pak Ses bilang juga, dengan kita bisa membaca dan kita juga bisa membuka wawasan kita selebar-lebarnya. Itu aja Mas Munzir, terima kasih. Iya betul. Jadi ini seperti pemenang yang tertukar ya. Yang dekat menangnya yang pembaca digital nih, yang jauh menangnya yang koleksi fisik. Tapi dari kami selamat buat Bu Novi, Mas Yuka dan pemenang yang lain. Kami sangat bangga gitu bisa memberikan akses gitu untuk para pemustaka untuk bisa memanfaatkan koleksi, untuk bisa menambah informasi apapun yang bisa menambah arti gitu ya untuk kita semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Ya, gimana Mbak? Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Terima kasih Ibu Novi, terima kasih Mas Yuka. Semoga dengan adanya Anugerah Kawan Perpustakaan 2022 ini, tentu saja ya Mas ya, dapat kayak langsung memotivasi yang lain. Kayak, wah Bu Novi aja bisa, Mas Yuka aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Jadi buru-buru deh langsung semuanya silahkan berkunjung ke perpustakaan DJKN atau seperti Mas Yuka, bacanya via iPerpus juga boleh, silahkan daftar di Linktree yang tadi telah di-share oleh panitia, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Novi, Mas Yuka, selamat beraktivitas kembali. Baik Mas, nah tadi Anugerah Kawan Perpustakaannya sudah selesai semua ya Mas ya, dibacakan nih. Ya. Oke, jadi tidak henti-hentinya ya, saya ingatkan Bapak Ibu silahkan untuk daftar iPerpus, silahkan untuk daftar e-resources, silahkan untuk datang langsung ke perpustakaan DJKN di lantai 7 karena semuanya di sini tuh ada yang Bapak Ibu cari ya. Jadi gudang informasi, gudangnya ilmu semuanya di sini, silahkan untuk menyerap sebanyak-banyaknya ya, seperti itu. Baik Mas. Untuk yang tadi nih udah selesai nih penghargaannya, berarti sudah selesai juga nih acara kita pada hari ini. Nah, untuk kawan perpus DJKN yang sudah, misalnya ada yang pengen ditanyain nih, silahkan buka Linktree-nya, di situ sudah ada langsung nomor WhatsApp-nya Mas Munzir. Jadi bisa langsung konsultasi, Mas buku ini ada nggak? Silahkan langsung WhatsApp Mas Munzir, di-save nomornya ya. Baik, untuk penutupnya nih Mas, kayaknya kalau di DJKN nggak afdol nih kalau misalnya nggak pantun. Saya udah begadang nih Mas, bikin pantun untuk pada acara kali ini. Boleh dibacain ya Mas ya? Boleh. Oke, untuk Bapak Ibu yang semuanya yang sudah ada di Zoom, jangan lupa cakepnya ya, tapi nggak apa-apa deh, saya nggak bisa dengar juga nggak apa-apa ya, saya bacain dulu. Baju mewah berbahan perca. Cakep. Cakep, baik. Kain perca banyak motifnya. Cakep. Artinya?
Ayo kita gemar membaca, Perpus DJKN lah solusinya. Mantap. Kepada Perpus DJKN semua yang telah hadir pada hari ini, semoga berkenan untuk acara pada pagi hari ini, dan ingat jangan lupa mampir ke Perpus DJKN di lantai 7 kantor pusat. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Dadah.